Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Ya anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Menyambung daripada pengajian yang kemarin, yaitu tentang masalah perkara hadis-hadis atau kalam sahabat yang menerangkan tentang hilangnya ilmu. Sekarang fasl baru, pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang seorang yang mengajak atau seorang yang mencetuskan kejelekan atau seorang yang membuat perkara yang jelek kemudian diikutin sama orang setelahnya. Ini bahaya. Fasal fi bayani ismiman, fasal menerangkan tentang dosanya orang da'a yang mengajak ilal dolalah, kepada kesesatan. Orang ngajak kepada kejelekan, ngajak mabuk, ngajak judi, ini dosanya double. Dosa yang dia lakuin sama dosa yang orang dia ajak. Nah, ya kalau dihitung aja, kalau dia ngajak orang 10, ya kali orang 10. Kalau yang dia ngajak orang lain, maka dia dapat dosanya juga orang lain yang diajak itu. Iya, dosa jariyah jadinya. Ya, ada dosa jariyah. Walaupun dia sudah meninggal, tapi kok ini perbuatannya jelek ini dia diwariskan, diteruskan oleh pengikutnya, dosanya tetap mengalir. Dosanya tetap kena dia. Diwariskan terus-menerus. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia, hendaklah kita mewariskan sesuatu yang baik. Karena kalau kita mewariskan sesuatu yang sesat, mewariskan sesuatu yang tidak baik, maka nanti walaupun kita udah dalam kubur, kita akan tetap dapat dosanya. Karena dinas oleh Al-Quran dan hadis menjelaskan dosa orang yang mengajak kepada kesesatan, ausanna sunnatan sayiatan, atau dia membuat acara, membuat suatu kegiatan, membuat suatu perbuatan yang jelek. Bagaimana ini konsekuensi daripada orang yang melakukan daripada perbuatan jelek kemudian menyebarkan dari perbuatan jelek ini? Di kampungnya yang tadinya nggak ada judi, dia bikin judi. Di kampungnya yang nggak ada orang mabuk, dia ajak orang buat mabuk. Kemudian orang yang diajaknya ini ngajak orang-orang lain, sehingga orang kampungnya ini pada mabuk. Wah, ini berapa dosanya yang dia tanggung. Emang kebalikan kayak gini, ketika kita mengajak kepada suatu kegiatan yang bagus, suatu yang perbuatan bagus, maka
kita dapat pahala diri kita karena melakukan perbuatan bagus, terus orang yang diajak itu pahalanya dapat, dan juga kita dapat pahala daripada orang yang kita ajak tanpa mengurangi daripada pahala yang orang diajak itu. Kalau orang yang diajak itu ngajak orang lain, dapat juga kita pahala orang lain itu. Misal kita bikin majelis taklim, kemudian dibacakan di majelis taklim maulid, dibacain kegiatan-kegiatan bagus, zikir, maka kita dapat pahala setiap orang yang sholawat di majelis itu. Kita dapat pahala dari seorang yang dapat pahala dari orang-orang yang ngaji di majelis itu. Dan terus seandainya yang punya majelisnya meninggal pun, ini masih dilanjutin, jariyah terus ngalir kebaikannya. Begitu juga kejelekan sama. Makanya itu ya, kalau kita nggak bisa bikin majelis, paling tidak kita membantu majelis itu. Ya, kita bantu majelis yang kita misalkan hadir di majelis itu, kita bantu majelis dengan mengajak orang, ayo ke majelis fulan yuk, ayo ke majelis fulan yuk, kita ikut majelis yuk. Nah ini kalau misalkan si orang yang diajak ini sudah kebiasaan, terus dia seneng, kita pun walaupun misalkan kita nggak hadir, tetap dapat pahalanya. Ini pahala jariyah dan dosa jariyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilah yaumal qiyamah. Ketika orang-orang mukadzibin, orang-orang kafir Quraisy ditanya tentang Al-Qur'an, madza qila lahum, ya, apa itu Al-Quran, apa yang telah datangkan kepada kalian daripada kalam-kalam Allah. Mereka ketika diucapkan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, orang kafir Quraisy, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata kafir Quraisy, itu Al-Quran hanyalah omongan-omongan tukang bohong. Kata orang kafir Quraisy, qalu asatirul awwalin, itu hanyalah lembaran-lembaran pembohong. Nah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan daripada orang ini mengucapkan seperti itu supaya orang tersebut mendapat dosa daripada ucapannya, dan orang-orang yang ngikutin orang ini dapat dosa juga. Itu loh, pemimpin saya ngomongnya seperti ini, kita ikutin. Nah, ketika ngucapin Quran itu pembohong, terus diikutin sama umatnya dia, maka dia yahmilu auzarahum, akan membawa daripada dosanya kamilah yaumal qiyamah, dosanya ada, wa min auzaril ladina yudillunahum, dan dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Nah, paling enggak minimal kita tinggalkan maksiat. Kalau seandainya kita melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik, jangan ajak-ngajak orang. Ya, jangan kita ajak orang untuk melakukan maksiat, karena takutnya ini orang ini diajak maksiat terus merasa enak. Habis itu istiqomah maksiatnya, bahaya. Kalau istiqomah kan majelis bagus, istiqomah ke masjid bagus, ini istiqomahnya ke diskotik, istiqomahnya ke tempat-tempat yang bahaya, ya. Gak usah diajak lagi, udah hafal. Kan masya Allah jadi. Yaitu wa araja Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis yang dikatakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah mengenai ayat tadi juga ada hubungannya. Apa? Barang siapa da'a, mengajak, ila hudan, kepada kebaikan, orang ngajak kebaikan, kata Rasulullah, ayo kita ke masjid, ayo kita ke majelis taklim, ayo kita silaturahmi, ya, ayo kita ngadain kegiatan yang bagus. Kana lahu minal ajri, dia dapat pahala
mislu ujuriman tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang ngikutin dia. Makanya pahala yang paling banyak itu pahalanya sahabat. Seandainya antum sedekah emas 2 gunung, ya, emas 2 gunung pun itu tidak ada bandingan pahala daripada sedekahnya sahabat 1 biji kurma. Kenapa alasannya? Karena sahabat yang ngajarin kebaikan, yang ngajarin ilmunya Rasul, yang ngajarin sholat sahabat. Setelah meninggalnya Rasul, siapa yang ngajarin tabi'in? Sahabat. Maka dari itu pahalanya sahabat itu tidak ada bandingannya dengan pahalanya kita. Kenapa alasannya? Karena hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang ngikutin dia. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua ini berada dalam tingkatan yang paling tinggi dalam mendapatkan pahala. Bayangin aja berapa miliar umat Islam, setiap mereka ngelakuin sholat, pahalanya ngalir juga ke sahabat. Setelah Rasulullah meninggal kan terus gak ada yang nerusin, cuma para sahabat-sahabat lah yang nerusin dakwah Rasulullah. Iya enggak? Iya. Sekarang kalau nggak lewat sahabat, kita belajar dari siapa coba? Adanya tentang perintah sholat, ada yang perintah puasa, ada yang perintah bertauhid. Ini siapa kalau yang ngajarin para sahabat? Ya para sahabat. Sehingga sungguh keterlaluan orang kok caci maki sahabat. Ente ya sama aja kan caci maki guru ente sendiri. Ente dapat ilmu dari siapa kalau nggak dari sahabat? Coba kalau sahabat nggak mau ngajarin, coba ente dapat ilmu dari setan, dari jin. Ya, keterlaluan orang yang sampai mencaci maki sahabat. Mereka mati-matian nih ngajarin kita, sampai mereka itu ninggalin keluarga, sampai ngalirin darah untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Kok kita caci maki? Sebatas manakah pahala kita, kebaikan kita, kontribusi kita untuk Islam? Gak ada bandingannya dengan sahabat yang mereka semua mengeluarkan hartanya, mengeluarkan kekuatannya untuk membela agama Islam. Ya, sehingga kemarin sungguh keterlaluan ya orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, sehingga dikatakan bahwasanya barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka sama aja barang siapa yang memurkai sahabatku, tidak senang sama sahabatku, maka dia sama aja tidak senang dengan aku, yaitu Rasulullah. Wa man da'a ila dalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka atasnya dosa, mislu asamiman tabi'ahu, semisal dosa-dosa orang yang ikuti dia. La yang kusudalika min asamihim syai'an, dan dosa yang ngikutin itu nggak dikurangin, tetap mereka dapat dosa. Orang yang ngajarin dapat dosa, dosanya ngajak sama dosanya orang yang diajak itu ketika melaksanakan daripada dosanya itu, maksiatnya tersebut. Sehingga gini, orang-orang salaf nih, ketika mereka punya anak kecil, mereka nggak mau membiarkan anak kecil ini belajar Fatihah sama orang lain. Mereka ajarin dewek itu Fatihah, bacaan Fatihah. Alasannya kenapa? Soalnya yang sering kepake Fatihah. Ente ajarin bener-bener kalau misalkan punya anak, ya ajarin bacaan Fatihah. Kau usahain jangan belajar Fatihah dari orang lain dulu, biarkan madrasatul ulanya ente. Iya, orang tua khususnya bacaan Fatihah nih penting, karena ya kalau sholat mau Fatihah, mau ngaji intar Fatihah, sedikit-sedikit Fatihah yang sering diucapkan. Nah, karena ya itu tadi, walaupun itu anaknya, tetap kan kita ngajarin tuh kebaikan tuh, kan ngalir juga ke orang tuanya, ya kan? Sehingga apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, ketika orang itu mati maka terputuslah amalnya. Artinya apa? Nggak lagi dia bisa sholat, nggak bisa lagi dia sedekah, nggak bisa lagi dia berpuasa, nggak bisa lagi dia beribadah, karena udah meninggal. Kalau orang misalkan udah meninggal kok sholat, orang-orang pada ketakutan.
Orang udah mati bisa ke masjid nih. Waduh. Nah, kan karena orang sudah meninggal ya udah dikafanin, taruh di dalam kubur. Terus dapat amal, dapat pahala enggak? Dapat pahala masih. Dari mana sumbernya? Dalam hadis itu 3 ya. Dalam hadis lain masih banyak lagi, ada yang ngomong 7 atau lebih dari 7 ya, di antaranya yaitu yang 3 disebutkan adalah apa namanya idzal qata ibnu adam idza mata ibnu in qata amillah bisa lasin sedekah jariyah ya, sedekah jariyah. Terus waladun solehiyat ulahu, anak soleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Ini anak soleh ini artinya anak Islam, anaknya dia yang Islam lalu mendoakan. Wa ilmun yuntafa bih, dia punya ilmu dimanfaatkan sama orang. Ini termasuk daripada ini mandailah hudan, ngajarin suatu kebaikan. Nggak harus ente ngajarin suatu kebaikan itu apa harus mempelajari ilmu yang banyak dulu, enggak. Semampu ente, walaupun itu sunnah ya, sekecil apapun kita ajarkan ke anak kita, ajarkan ke orang lain, itu kalau diamalkan dapat pahala ya, diamalkan dapat pahala. Maka dari itu tidaklah disia-siakan sekecil amal apapun yang kita lakukan untuk orang lain. Itu. Tapi bahaya kalau kita sampai ngajaknya ke dalam kesesatan ya. Fir'aun ngajak orang nyembah dia ya, Abraha ngajak untuk orang ngancurin Ka'bah dan lain-lain. Udah dicontohin, mereka semua hancur diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalagi sampai bangun bangunan-bangunan yang di situ menyediakan fasilitas kemaksiatan. Ya, bangun diskotik, bangun apa supaya orang di situ kumpul laki perempuan terus joget-jogetan gitu kan, sama aja dia ngajak orang supaya maksiat ya, jariyah tuh. Udah meninggal ya, masih aja dikirimin dosanya. Udah nggak lagi berdosa, udah nggak lagi masuk diskotik, tapi tetap gara-gara dia bangun ini tempat maksiat, tetap dia dapat dosanya, dapat adabnya ya, bakar dia dalam kuburnya. Ini merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang nyata yang wajib kita imani tentang adab kubur ya. Jangan sampai orang ini syak, ragu-ragu tentang adab kubur, karena adab kubur itu nyata ya, sehingga dikatakan an-nasu niyamun, manusia itu dalam keadaan tertidur. Fa idza matu istaqadu atau intabahu, ketika manusia itu mati barulah mereka terbangun. Ya enggak? Kita kayak dininabubuin sama hayalan-hayalan itu, sama apa yang ada kita lihat, dininabubuin. Kita tidur nih, barulah ketika kita meninggal barulah kita terbangun bahwasanya ya Allah, kenapa aku nggak ngamal ini, kenapa aku nggak ngamal ini gitu. Wa ahraja Muslimun, mengeluarkan Imam Muslim min riwayati Abdurrahman bin Hilal, dari riwayatnya Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdillahi al-Bajli radhiyallahu anhu. Nah ini masya Allah, ulama-ulama hadis itu mereka saking hati-hatinya, saking menjaganya, mereka meriwayatkan hadis itu jelas, saya omongan ini, hadis ini dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Jadi nggak sembarangan mereka ini meriwayatkan hadis. Mereka tahu sanadnya, ini hadis ini benar-benar. Alhamdulillah udah hadisnya, sanadnya udah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis. Coba nggak ditulis dalam kitab-kitab hadis, ente ngapalin coba dari ente ke gurunya sampai ke Rasulullah, berapa puluh orang coba belum hadisnya. Imam Bukhari udah nyatet, Imam Abu Dawud udah nyatet, ini tinggal cukup lihat, oh ini hadis yang sahihnya ini ya, sanadnya ini, orang-orangnya udah jelas ya, nggak usah lagi ngapalin dari sanadnya kamu ke guru kamu ke ini ya bagus, cuma kan ya alhamdulillah lah udah ada yang bisa ditanggungjawabkan, percaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man sanna fil islami sunatan hasanatan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik di dalam Islam, ya, dia membuat acara-acara yang baik di dalam Islam, tingkah laku yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Ya, ngadain kegiatan maulid, ayo kita maulidan bareng-bareng, ya, ayo kita ngadain acara nih, ihtifal apa, ya, ini bulan Ramadan nih, ayo kita ziarah bareng, ayo. Nah, ini mengajak membuat suatu yang baik, falahu ajruha, maka dirinya dapat pahala, wa ajru man amila biha, orang yang beramal juga dapat pahala, ya, dia dapat pahala dari orang yang ngikutin dia. Ba'dahu min hari ayan kusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi daripada pahala-pahala yang orang ngamal itu. Jadi misal ana ngajak orang dalam suatu kebaikan, terus ana lakuin, ana dapat pahala, orang yang ngelakuin dapat pahala, terus ini orang misal dapat pahalanya 5 karena amal ini pahalanya 5, maka dia dapat pahala 5, ana pun dapat pahala 5 dari orang tersebut. Jadi tidak dikurangin pahala yang orang ikutin itu. Seperti orang nih ngasih, ya, seperti orang ngasih buka orang yang puasa. Orang yang puasa kita kasih kurma aja buat dia berbuka, maka kita dapat pahalanya orang tersebut juga, tanpa ngurangin pahala yang tadi puasa. Gitu. Terus wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan, barang siapa yang melakukan suatu perkara, membuat suatu perkara yang jelek, kana alaihi wizruha, maka atasnya dosanya sayi'ah, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ngamalin sayi'ah tersebut, min khairi ayyan kusa min auzarihim syai'an, ya, tanpa mengurangi dosa orang yang tadi ngikutin, tanpa ngurangin dosa-dosa orang yang tadi ngikutin. Itu ya, ini hadisnya jelas, ya, makanya berhati-hati dalam bertingkah laku. Misalkan atau kita punya anak, punya ini, takutnya anaknya ngikutin kita, nah itu hati-hati, ya. Termasuknya juga orang yang menjadikan suatu kejelekan nanti diturunkan ke anak-anaknya, seperti Nabi Allah Nuh itu berdakwah hampir, ya, dakwahnya itu hampir 900 tahun, ya, 900 tahun. Ini berarti dari mulai kakek, ya, buyut, kakek, anaknya, cucunya, cicitnya zamanin Nabi Nuh. Akan tetapi semuanya satu pemikiran. Semuanya satu pemikiran, yaitu musuhin Nabiullah Nuh. Sehingga Nabiullah Nuh selama ratusan tahun umatnya nggak banyak, hanya puluhan orang. Itu juga cuma bukan tokoh-tokoh, umatnya itu hanya seorang tukang kayu, orang-orang yang apa, pegawai-pegawai yang rendah gitu, bukan bos-bos, bukan orang-orang yang cerdas gitu. Alasan salah satunya apa? Alasan salah satunya yaitu ketika orang tua mau meninggal, wasiat orang tuanya, nak, jangan ikuti orang gila itu. Makanya anak-anak mereka gak ada yang deketin Nabi Nuh. Ketika anaknya dewasa kemudian mau meninggal lagi, wasiat ke anaknya, jangan ikuti Nabi Nuh. Ini diwariskan daripada pemikiran yang sesat ini. Sehingga dalam satu kisahnya, ya, ketika Nabi Allah Nuh sedang jalan, ada kakek-kakek sama cucunya. Terus tiba-tiba cucunya itu minjem tongkatnya, kayak aku mau minjem tongkatnya. Dipinjam itu tongkat buat mukulin Nabi Nuh. Ya, sampai Nabi Allah itu Nuh sampai pingsan. Sampai Nabi Nuh itu pingsan. Nah, itu merupakan apa namanya? Sesuatu yang diwariskan, sesuatu pemikiran yang jelek yang diwariskan. Di situ
dalam surat apa surat itu di situ dikatakan dalam ayat surat Nuh ya, in arsala nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Allah utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya ya, untuk memperingatkan mereka tentang adanya siksaan yang berat. Lalu kata Nabiullah Nuh, ya qaumi inilakum nadirun mubin. Wahai kaumku, aku adalah orang yang memperingatkan kepada kalian ya dengan peringatan yang nyata untuk menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian keluh Nabiullah Nuh mengatakan, Rabbi ya Allah, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Coba bayangin, Nabiullah Nuh itu dakwahnya lailan wa nahara, malam siang ya, siang malam itu dakwah terus, falam yazidhum du'ai illa firara. Ketika aku ajak mereka bukanlah dekat kepadaku, malah tambah jauh. Bayangin selama itu saking Nabiullah Nuh sabarnya. Coba ente ngajak orang aja sehari aja ngajak udah kayak dia orangnya itu apa kayak nggak mau ikutin ente aja udah aduh. Ini Nabiullah Nuh ratusan tahun ngajak tuh. Malam siang ngajakin terus, orangnya lari diikutin, ayo ngaji terus sampai satu titik di mana Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam doanya itu maksudnya Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahara, ya Allah aku ajak kaumku ini malam dan siang, aku ajak dakwah kepada mereka, falam yazidhum du'ai illa firara, mereka tambah lari daripada ajakanku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabiahum fi adanihim. Ketika aku ajak mereka malah nutupin telinga-telinganya. Terus berisik lu. Ya, itu. Terus wastaghshaw siyabahum. Kemudian mereka menutupi wajahnya dengan baju, nggak mau melihatnya Nabi Nuh. Bayangin Nabi. Wa asaru wastakbaru istikbaro ya, summa ini da'autuhum jiharo, aku terang-terangan ngajak di pasar-pasar, aku ajakin orang supaya menyembah Allah. Summa ini a'lantu lahum wa asratu lahum israra ya, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum idrara. Pokoknya sampai diajak macam-macam, tapi umatnya Nabiullah Nuh tetap membangkang ya. Nah ini karena pemikiran yang diwariskan kepada anak turunnya tuh. Qala Mujahid rahimahullahu ta'ala, berkata Mujahid di dalam kitab tafsir mengenai ayat yang disebutkan, hamalahum dunubu anfusihim wa nunubu man ata'ahum wa la yukhafif dalika amman ata'ahum syai'a, bahwasanya ayat tadi menjelaskan tentang orang yang membuat suatu perbuatan yang jelek diikutin orang yang setelahnya dapat dosa, dan dosanya ini pula nanti dikasihkan kepada orang yang ngajak kejelekan. Tapi orang yang berbuat jelek ini yang ikutin itu dosanya tetap utuh, dosanya tetap kamil, tetap sempurna dosanya, dan orang yang ngajak juga dapat dosa kecipratan dosa bahasanya ya. Wa rawa at-Tirmidzi an Amr bin Auf radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku, qad umitat, yang sudah tidak ada, ba'di setelah aku, yang sudah mati, sunnah-sunnah yang jarang orang ngelakuin, hampir-hampir nggak ada orang ngelakuin ya.
hampir-hampir orang jarang tahu sunnah ini apa, tapi dia lakuin. Dimana orang-orang sudah nggak ngelakuin sunnah ini, sudah seakan-akan sudah mati ini sunnah, dia ngelakuin apa? Kana lahu minal ajri misluman amila biha min khairi ayyan kusodalika min ujurihim syai'an. Maka baginya pahala, ya, lahu baginya pahala min ajri misluman amila biha, ya, dia melakukan sunnah terus diikutin juga sama orang lain, maka dia dapat pahala itu. Nah, di sini ya ada kitab bagus, kitab Al-Sunanul Mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah dilupakan, karangan Habib, ya, Sa'ad Al-Idrus. Di sini menerangkan tentang apa-apa sih sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya, di sini dikatakan di kitabnya, pertama dalam mukadimahnya beliau menyatakan suatu hadis, bada adinu ghariban wa sayaudu ghariban, agama Islam itu bermula dengan sesuatu yang asing dan akan kembali kepada sesuatu yang asing, kama bada'a, seperti dimulainya Islam itu. Maka sungguh beruntung orang yang di akhir zaman tapi tetap bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dikatakan juga, man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, melakukan sunnahku di mana orang-orang sudah meninggalkan sunnah, maka pahalanya lebih banyak. Apa? Seakan-akan pahalanya itu 100 orang syahid. Apa aja? Banyak. Di sini kita akan bacakan yang tentang puasa aja deh. Ya, di dalam berpuasa. Yang di puasa nih, sunnah muta'alliqah bisyam, sunnah-sunnah yang dilupakan tapi masalah puasa. Yang pertama, jarang orang kalau sahur itu pakai kurma. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau sahur pakainya kurma. Terus juga jarang nih dilakuin ketika dia itu berbuka, kurmanya itu ganjil. Kalau nggak 1, 3, ya, 2 genap, 2. 1 kalau nggak 3. 3 biji, 3 kilo. Kalau misalkan air minumnya, ya, air itu 7 tegukan dalam berbuka, 7 kali, 3. Terus juga dikatakan yang ditinggalkan adalah memerintahkan anaknya yang usia 7 tahun ketika sudah mampu. Itu. Ya, anak 7 tahun itu sebaiknya diajarkan. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah yang sebagian ditinggalkan. Kalau sholat id, ya, sunnah yang ditinggalkan termasuknya adalah pergi id jalan kaki. Terus adanya jalan yang dia tempuh ketika pergi lebih jauh daripada jalan pulangnya. Jadi jalan perginya muter, nanti jalan pulangnya langsung jalan kemana-mana langsung. Terus nih, ketika al-iftar bitamri ba'dal fajr fi yaumi idil fitri. Nah, kalau idul fitri sebelum kita berangkat ke masjid, sunnah makan kurma dulu. Jarang nih. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid nih, kita sediain kurma, kita makan. Itu apa? Iya bisa, tapi di sini nggak disebutin. Kalau makan yang lain sunnah gitu? Ya sunnah juga, cuma yang afdalnya kurma. Pokoknya nih kalau Idul Fitri itu sebelum berangkat ke masjid sunnah makan. Cuma kalau Idul Adha makannya habis dari masjid. Beda. Terus ini nih, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab secara umum.
Pertama, jarang orang ya itu berdiri kalau orang tua datang. Itu sunnah. Kalau ada orang tua datang, orang tuanya dia datang, itu sunnah berdiri. Terus kalau ada Quran, ya orang bawa Al-Quran nih sunnah juga berdiri. Orang bawa Al-Quran datang ini sunnah berdiri. Atau untuk menerima Al-Quran, misal ada orang mau ini ngasih Al-Quran, itu sunnah berdiri. Kalau kita mau ngambil Al-Quran, sunnah berdiri. Terus juga diantaranya adalah ketika salaman sunnah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nggak orang itu? Ya membaca sholawat gitu. Itu membaca sholawat ketika musafahah ya bersama lawan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Terus juga yang jarang dilakuin adalah sunnah setelah salat subuh jangan kemana-mana sampai fajar ya, sampai fajar. Nah, yang jarang lagi, paling jarang lagi sholat pergi ke Jumat pagi-pagi. Hebat loh ente kalau bisa tuh ya, habis sholat subuh langsung ke masjid ya buat sholat niat berangkat Jumatan habis subuh. Belum dibersihin itu baju jam segitu. Iya tapi sunnah tuh ente. Terus nih juga jarang nih setelah sholat Jumat ya ente pulangnya ngelewatin pasar terus beli sesuatu walaupun sedikit. Pokoknya habis sholat Jumat tuh, habis sholat Jumat nanti mau ke toko mau beli permen atau beli apa sebelum pulang habis Jumatan. Iya ya jajan ya adalah jajan terserah. Terus ini juga kalau mau masuk jarang juga nih orang kalau mau masuk ke pasar atau ke mal-mal gitu membaca doa. Doanya apa? Hah? Doanya itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Hah? Enggak. Tapi ini ya sunnah nih, sunnah kan baca tadi doa kan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir kan. Nah itu sunnahnya lagi dengan suara yang keras. Ya bil jahr la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Ini makanya sunnah mahjurah yang jarang orang jarang-jarang ya kan. Terus ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus apa lagi? Mengubur dafnu kullima yahrus bil insan ya. Ini jarang juga nih ngubur segala sesuatu yang keluar dari manusia, maksudnya kayak rambut, habis potong rambutnya dikubur, habis kukunya dikubur, itu jarang kan? Nah itu makanya mahjurah tuh. Terus apalagi inda izalatul adhafir au halqi syar ayakun ala taharatin. Ketika potong kuku sunnahnya dalam keadaan berwudu.
Iya, masih. Jadi kalau ini potong kuku atau potong rambut sunnah dalam keadaan berwudu. Terus kalau masuk ke kamar mandi pakai sandal, tutup kepala. Mandinya apa sih? Apa aja tutup. Peci, sarung. Mandinya pakai baju juga. Juga yang jarang juga nih, apa yang juga jarang, iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Bahkan Rasulullah itu nggak keluar selama 10 hari bulan Ramadan kecuali hajat doang. Ada kebutuhan doang yang mepet, beliau keluar. Sampai Rasulullah keluarnya ketika Id, baru keluar dari masjid. Jarang kan? Kecuali ya orang-orang haji bisa, ya orang umroh gitu bisa. Nah juga nih kalau selesai dari duduk, ini mau berdiri, baca doa doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu sunnah tuh. Jarang orang yang ngelakuin. Terus gitu ya, masih banyak lagi nih sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Apa lagi? Gitu ya. Nah, makanya ini penting nih kitabnya nih, enggak di-share ntar. Ya, Habib Sa'ad kitabnya macam-macam, beliau banyak, ada berapa ya? 80 apa tadi? Lupa nih, ada di Telegram tuh. Terunik-unik kitab-kitabnya kan beliau. Ajib-ajib bener. Terus warawa At-Tabarani an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Syekh At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahid. Jadi tadi nih. Ya enggak? Orang yang berpegangan dengan sunnah-sunnahnya Nabi, ya, ketika umatnya itu sendiri sudah meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, dia tetap memegang sunnah bersiwak, enggak, tetap memegang sunnah pakai minyak wangi ketika mau sholat dan lain-lain nih. Pokoknya setiap dia itu ngelakuin sunnah yang dimana sunnah itu jarang dilakuin oleh umatnya Rasulullah, maka baginya pahala 100 orang syahid. Bayangin coba, pahalanya seperti 100 orang syahid. Ente bawa senjata gitu, itu Palestina, tembak-tembakan coba, ya, meninggal syahid. Ini kamu menghidupkan sunnahnya Rasulullah aja udah dapat pahala bagaimana 100 orang syahid, ya. Apa 100 kali mati. Iya. Nah ini nih banyak, makanya nih di sini penting nih Sunanul Mahjurah nih, ada sunnah yang macam-macam di sini. Maka nih sunnah yang berkaitan dengan siwak, sunnah yang berkaitan dengan wudu, sunnah yang berkaitan dengan mandi. Nah coba wudu nih ya kita bahas ya, penting karena masalah ini, masalah pahalanya gede juga. Halaman berapa nih? 19 yang berkaitan dengan wudu duduk. Jarang nggak kalau orang lagi wudu sunnahnya duduk, ya, sama duduk. Terus menghadap kiblat. Terus ada juga ini yang menyunahkan baca doa ketika setiap basuh anggota. Doanya macam-macam nih. Terus wudu sebelum masuk waktu sholat, jarang. Sebelum zuhur dia udah wudu, sebelum asar dia udah wudu, jarang kan. Terus tidak berlebihan dalam menggunakan air, itu sunnahnya. Terus setiap mau sholat wudu lagi, ini barang masih banyak ya. Ya, mau pada wudu, setiap mau sholat dia wudu, setiap mau sholat wudu, mau sholat sunnah wudu, mau ini wudu gitu. Terus wudu juga ya
setiap makan sesuatu yang dimasak. Ya, setiap makan sesuatu yang dimasak, habis itu sunnah berwudu. Sunnah wudu ketika habis marah. Nah, jarang kan orang ini. Sunnah wudu ketika habis ngibahin orang. Ini sunnah tuh, habis ngibahin orang, habis bohong. Nah, itu sunnah maksiat habis maksiat sunnah wudu pokoknya. Jarang itu. Kenapain wudu? Iya tadi habis habis bohong. Habis bin Muhammad, Bib. Apa? Habis bin Muhammad. Iya, dia tobat terus wudu. Bukan wudu dulu baru taubat, bukan. Ya nggak ada, habis maksiat, bukan sebelum maksiat, bukan. Nggak ada orang sebelum maksiat suruh wudu gitu. Terus bentar, yang penting-penting nih dibacain juga nih. Sebentar, ada lagi nggak? Masih banyak sih. Ini dengan pakaian ya kan? Ini sedikit lagi nih. Sesuatu yang berkaitan dengan pakaian. Sunnah pakaian dilipat, ya, nggak dicantelin, ya. Sunnahnya dilipat, nggak habis make dilipat, bukan dilipat ini nggak, bukan digantungin. Dilipat lagi gitu. Iya, terus ya nggak harus masukin nggak, maksudnya dilipat gitu. Terus pakai pakaian dari kanan, nyopotnya dari kiri. Terus ketika pakai pakaian bismillah. Ketika pakai pakaian baca bismillah. Terus gitu. Ya, ini termasuk sunnah-sunnah yang mahjurah, jarang dilakukan, masih banyak daripada itu semua. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin, ya, ini fasal selanjutnya menjelaskan tentang perkara di mana umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpecah menjadi 73 kelompok, dibahas sama Hadratus Hasyim Asy'ari. Insyaallah kita bahas besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina taubah tahsil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda li kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi.